Mutiara kini benar-benar berada di titik jenuh yang paling dalam. Semua kejadian yang menimpanya seperti datang bertubi-tubi tanpa memberinya ruang bermapas. Tuduhan, penjara, fitnah, dan luka batin yang tak kunjung sembuh membuat hatinya lelah. Bukan hanya oleh keadaan, tetapi juga oleh orang-orang terdekatnya. Perasaan itu perlahan berubah menjadi rasa muak. Bukan karena ia tidak peduli, tetapi justru karena ia terlalu sering harus menahan diri. Setiap kali ia mencoba melangkah mendekati kebahagiaan kecilnya, selalu ada batas yang ditarik paksa. Kedekatannya dengan Kenzo tidak pernah benar-benar dibiarkan tumbuh dengan tenang. Selalu ada larangan, selalu ada penghalang, dan sosok Aditya menjadi tembok yang tak bisa ia lewati. Mutiara mulai merasa hubungannya dengan Kenzo bukan lagi tempat yang aman baginya. Ia lelah harus menunggu, lelah harus mengerti, lelah harus menerima bahwa perasaannya selalu berada di posisi paling akhir. Kenzo mungkin tulus, mungkin berusaha melindungi, tetapi pada akhirnya Mutiara yang terus diminta mengalah, dan itu terasa tidak adil. Kekecewaannya juga merembet pada Aditya. Sosok yang seharusnya memberi kejelasan justru membuatnya terjebak dalam kebingungan yang berkepanjangan. Larangan demi larangan yang diberikan seolah menegaskan bahwa Mutiara tidak pernah sepenuhnya diterima. Ia merasa hidupnya selalu diputuskan orang lain, tanpa pernah benar-benar ditanya apakah ia sanggup atau tidak. Pada titik itu, Mutiara memilih untuk menarik diri. Ia ingin menjauh, bukan untuk menghukum siapapun, tetapi untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Ia ingin merasakan hidup yang tidak dipenuhi rasa bersalah, tekanan, dan rasa takut kehilangan. Menjauh dari Kenzo terasa menyakitkan, tetapi bertahan justru terasa lebih melukai. Mutiara mulai sadar bahwa ia membutuhkan ruang untuk berdiri atas namanya sendiri. Ia tidak ingin lagi menjadi alasan pertengkaran, menjadi sumber masalah, atau menjadi sosok yang terus-menerus diposisikan salah. Keputusannya menjauh adalah bentuk keberanian kecilnya untuk memilih diri sendiri, setelah sekian lama hanya berusaha memahami orang lain. Sementara itu, Kenzo justru berada di sisi yang berlawanan. Larangan yang datang dari papanya tidak membuatnya mundur, malah menyalakan amarah dan kegelisahan dalam hatinya. Kenzo merasa ini sudah terlalu jauh. Untuk pertama kalinya ia benar-benar mempertanyakan keputusan papanya yang selalu mengatur hidup dan perasaannya. Kenzo tidak terima. Ia merasa Mutiara sudah terlalu banyak menderita. Dan kini orang yang ia cintai justru kembali menjadi korban keadaan. Baginya menjauhkan dirinya dari Mutiara sama saja membiarkan ketidakadilan terus terjadi. Ia tidak ingin lagi diam dan patuh hanya demi menjaga ketenangan keluarga. Di hadapan papanya, sikap Kenzo berubah. Ia tidak lagi menunduk atau menghindar. Wajahnya menunjukkan keteguhan bahwa kali ini ia tidak akan mundur. Larangan itu terasa seperti penjara baginya, dan Kenzo menolak hidup dalam batasan yang tidak ia pilih sendiri. Ia merasa sudah cukup dewasa untuk menentukan siapa yang ingin ia perjuangkan. Di sisi lain, Kenzo juga dihantui ketakutan kehilangan Mutiara. Ia tahu, jika terus menuruti papanya, jarak di antara mereka akan semakin lebar. Mutiara sudah memilih menjauh, dan jika ia tidak melakukan apapun, kepergian itu bisa menjadi permanen. Pikiran itu membuatnya semakin gelisah. Dalam diam, Kenzo mulai mengambil keputusan besar. Apapun risikonya, ia tidak ingin menyerah begitu saja. Ia memilih untuk memperjuangkan Mutiara, meski harus berhadapan dengan papanya sendiri. Bagi Kenzo, ini bukan lagi sekadar soal cinta, tetapi tentang keberanian untuk berdiri pada pilihannya dan melindungi seseorang yang selama ini terus disakiti. Sementara itu, Rianti justru berdiri di barisan yang paling tegas. Tanpa ragu, ia menunjukkan dukungannya pada Kenzo dan Mutiara. Bagi Rianti, kedekatan mereka bukan sesuatu yang harus dipisahkan, melainkan sumber kekuatan bagi Mutiara yang selama ini terus diuji keadaan. Rianti melihat bagaimana Kenzo selalu hadir di saat Mutiara terpuruk, bagaimana Kenzo bertahan meski berulang kali dihadang larangan dan tekanan. Itu cukup bagi Rianti untuk menilai ketulusan Kenzo.
Ia tidak ingin Mutiara kembali merasa sendirian atau harus mengalah demi kepentingan orang lain. Sikap Rianti kali ini berbeda dari biasanya. Ia tidak lagi bersembunyi di balik keraguan atau ketakutan. Ia siap pasang badan jika harus berhadapan dengan siapapun yang berusaha menjauhkan Kenzo dari Mutiara. Bahkan jika itu berarti berseberangan dengan Aditya atau Sandra, Rianti tidak gentar. Rianti percaya Mutiara berhak bahagia tanpa harus terus dihukum oleh masa lalu dan fitnah. Dan jika kebahagiaan itu datang bersama Kenzo, maka ia akan menjadi orang pertama yang melindungi hubungan mereka. Penculikan kini melekat padanya. Rasa tidak percaya itu perlahan berubah menjadi ketakutan. Sandra menyadari bahwa apa yang selama ini ia anggap celah aman justru menjadi lubang yang menjerumuskannya. Nama besarnya, pengaruhnya, dan kepercayaan diri yang dulu menjadi tameng, kini tidak lagi berarti banyak di hadapan proses hukum. Semua terasa asing dan menyesakan. Lebih menyakitkan lagi, ia mulai merasakan perasaan yang selama ini ia abaikan ketika orang lain ia tuduh tanpa bukti kuat. Ada rasa terpojok, ketidakberdayaan, dan kemarahan yang bercampur menjadi satu. Sandra yang biasanya dingin dan penuh perhitungan, kini tampak kehilangan arah. Ia sadar, sekali narasi ini terlanjur dipercaya, akan sangat sulit baginya untuk membersihkan nama. Di dalam hatinya, mulai muncul kecurigaan. Sandra menyadari bahwa ada tangan lain yang sengaja mendorongnya ke depan, menjadikannya tameng untuk menutup kejahatan yang sebenarnya. Ia merasa dikhianati, dimanfaatkan, lalu ditinggalkan. Semua itu membuat emosinya tidak stabil, antara ingin melawan, menyangkal, dan takut menghadapi kenyataan. Situasi ini menjadi pukulan telak bagi Sandra. Untuk pertama kalinya, ia tidak lagi mengendalikan cerita. Ia justru berada di tengah pusaran tuduhan, dengan sedikit ruang untuk membela diri. Dunia yang dulu ia atur, kini berbalik menekan. Dan Sandra harus menghadapi fakta pahit, bahwa kekuasaan dan manipulasi tidak selalu menjamin keselamatan.